Ada Rizky Febian. Yeay, Lo pengen lebih banyak di belakang layar gitu. lagu yang gue bikin itu bisa dijadikan sebuah soundtrack film, Iya. bisa dijadikan sebuah soundtrack series, ataupun dinyanyikan oleh orang. Jadi ya itu menurut gue next levelnya bagi diri gue untuk bisa nge-explore di dunia musiknya gitu sih. Tiba-tiba keluar nih, ya kan, Berona. Penuh perjuangan dan proses panjang untuk si Berona ini lahir. Oke. Karena harus menunggu 3 tahun lamanya. Kira-kira dari 30 sampai 25 lagu ini mana yang memang sebenang merah dengan si Berona ini. Gue tiba-tiba menemukan satu kata Berona. Orang kayaknya belum pernah denger deh kata Berona, dan menurut gue penulisannya lucu aja gitu. Berona tuh kayak gemes Berona, aja. Sampai iya. akhirnya gue googling, ternyata itu tuh mengartikan kayak beragam atau berwarna. 3 kata yang bisa mendeskripsikan album lo, itu jadi pertanyaan terakhir. Berwarna, paket komplit. Enak ya. Alright, Opal Gang, kembali lagi bersama kita di Bustertainment di Opal Bus Studio barengan sama gue Willy Winarko. Hari ini ada tamu yang sangat spesial sekali, ladies and gentlemen, boys and girls, give it up, ada Rizky Febian. Rame nih bis kita hari ini. Rame banget. Lumayan. Kebetulan memang searah, jadi banyak yang pengen bareng juga. Oh ya gitu. enggak. Betul. Iya. Aduh Ki, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Jujur ini Alhamdulillah. pertama kalinya kalau buat gua cukup unik karena kita interview tapi di perjalanan Nah, itu bagus dia. banget. Lumayan ya. Jadi fresh gitu. Jadi kita ketika interview juga sambil lihat pemandangan, bagus sih. Itu Bagus. ya, amin. Katanya Opal besok-besok mau bikin kereta juga ya? katanya? Wah, itu keren, pesawat sekalian. Podcast kereta. Yo. Aminin. Tapi ya Bang nih ya, Iki buat yang pastinya kita tahu adalah seorang musisi, seseorang yang musiknya udah ada di luar sana banyak sekali, bukan cuman musiknya Iki tapi juga musik orang-orang yang sudah dikompos sama lu juga. Aduh, gitu amin, kan. amin. Terakhir kali kita ngobrol tuh lo bilang katanya lo pengen lebih banyak di belakang layar gitu, bikinin Ya. lagu, soundtrack gitu, gimana? Sebenarnya kalau untuk menjadi songwriter itu kan itu berawal dari gue memberanikan diri ketika gue under label dulu, dan yang mengharuskan ketika Kesemburan Cinta udah ada, Ya. yang gue benar-benar tidak ada basic untuk membuat sebuah lagu. Gue Ya. nggak ada basic untuk menciptakan lagu tuh rangkaiannya itu seperti apa, formulanya seperti apa, gue nggak tahu. Tapi dari sana gue belajar yang mengharuskan ketika Kesemburan Cinta ada, mau tidak mau gue harus menyiapkan next singlenya apa. Oke. Nah dari situlah gue belajar, dan akhirnya gue menemukan kenyamanan ketika gue membuat sebuah lagu. Ketika gue mencurahkan mungkin isi hati gue, ketika gue mencurahkan sesuatu hal yang gue lihat di Ya. luaran sana. Ya sebenarnya lebih ingin mengeksplor diri gue aja sih, kayak kayaknya seru kalau misalkan suatu saat lagu yang gue bikin itu bisa dijadikan sebuah soundtrack film, Ya. bisa dijadikan sebuah soundtrack series, ataupun dinyanyikan oleh orang. Jadi ya itu menurut gue next levelnya bagi diri gue untuk bisa nge-explore di dunia musiknya gitu sih sebenarnya. Oke. Tapi sekarang tiba-tiba keluar nih, ya kan, Berona. Yes. Nah, ini Yes, gimana yes. nih? Apa yang terjadi kira-kira nih dari seorang ini? Cukup penuh perjuangan dan proses panjang untuk si Berona ini lahir sebenarnya. Oke. Karena harus menunggu 3 tahun lamanya. Wah, lumayan. Ya, jadi ketika masih masa-masa pandemi, gue itu harusnya mengeluarkan album. Dan pada saat itu belum tentu Berona ya. Iya. Belum tahu namanya Berona atau Betul. apa. Tapi gue sudah ada kepikiran untuk membuat album aja saat itu. Oke. Tapi ya kita tahu kondisinya saat itu cukup beda. Betul. Terus gue juga cukup struggling saat itu untuk bertahan di dunia musik. Gimana caranya tetap konsisten. Terus gue bingung lah. Jadi akhirnya ya udahlah, daripada kita tidak mengikuti situasi saat itu, jadi mau nggak mau gue tahan dulu lah albumnya. Oke. Secara tidak sadar ternyata tertahannya 3 tahun saat itu. Lumayan 3 Ya, tahun tuh, lama tuh. Ya karena saat itu gue bingung jujur, karena ketika gue mau bikin album ditakutkan strategi atau apapun itu tidak sampai ke orang-orang di luar sana yang sedang kondisinya saat itu mungkin cukup berbeda dan cukup sedih saat itu kondisinya karena betul. pandemi, banyak yang terdampak. Sampai akhirnya gue tuh ketolong sama lagu Cuek, Mantra Cinta dan Makna Cinta di pertengahan pandemi. Itu dia. Kalau nggak ada lagu-lagu itu mungkin saya tidak tahu, karena label baru bangun saat itu. Iya. Label baru bangun, terus juga sudah memberanikan diri meng-hire beberapa karyawan saat Iya. itu. Tapi pandemi datang, udah amsyong, bingung saat itu. Bingung. Tapi alhamdulillahnya, bersyukurnya ya semenjak ada project Trilogi Cinta yang gue konsepkan dengan tim, sampai akhirnya ternyata dimakan tuh sama orang-orang di luar sana. Nah dari situ akhirnya gue bangkit lagi, gue mencoba memikirkan hal lain, sampai akhirnya sudah memikirkan lah gimana caranya si Berona ini bisa lahir gitu. Oke, berarti ini konsepnya mungkin nggak 3 tahun tapi
materinya itu dicicil Ya. gitu ya. Jadi banyak materi-materi yang dari 3 tahun yang lalu yang memang akhirnya gue pitching lagi. Jadi gue hampir ada 25 sampai 30 lagu yang udah gue bikin. Oke. Terus gue sama tim gue pitching lagi kira-kira dari 30 sampai 25 lagu ini mana yang memang sebenang merah dengan si Brona ini. Karena sebelum gue menentukan lagu gue tuh udah langsung nge-challenge diri gue aja. Udah gue tiba-tiba menemukan satu kata Brona dan menurut gue itu tuh catchy gitu. Brona kok kayak jarang orang denger. Terus gue juga kayak orang kayaknya belum pernah denger deh kata Brona, dan menurut gue penulisannya lucu aja gitu. Brona tuh kayak gemes aja. Sampai akhirnya gue googling ternyata itu tuh mengartikan kayak beragam atau berwarna. Jadi akhirnya di sini ya udah gue pengen Brona, sampai akhirnya ya udah gimana caranya satu benang merah milihin dari puluhan lagu untuk menjadi diperkecil menjadi 10 lagu. Yang tadinya udah 10 lagu nih, akhirnya tiba-tiba di pertengahan tiba-tiba kayaknya ini 3 lagu yang udah gue pilih take out aja. Terus gimana Ki? Kita bikin baru aja. Jadi itu benar-benar tiba-tiba ada gitu aja. Termasuk single pertama Brona ini sebenarnya nggak ada di bangkar lagu. Nggak ada lagu yang memang udah dipilih. Ini tuh Brona itu adalah ketika setengah lagu sudah jadi di album, beberapa lagu udah jadi, tiba-tiba gue nge-challenge diri aja ke tim, ke BB dan yang lainnya. Sinyo, hari ini kita workshop. Wah, ngapain Ki? Udah kita bikin lagu, kita bikin musik, sampling lagu, musik. Ya udah tiba-tiba Brona jadi gitu. Oke. Karena jujur kalau gue tuh pribadi, gue kalau misalkan membuat sebuah lagu ataupun memilih lagu, gue tuh suka ngikutin hati nurani gitu. Kayak ketika 3 lagu yang gue take out itu gue play dengan 10 lagu yang sudah ada di situ. Terus tiba-tiba kayaknya ini enggak, kayaknya ini enggak. Tapi enggaknya bukan enggak bagus ataupun bukan gimana-gimana, tapi lebih kayaknya ini kurang momentum deh kalau di lagu di sini. Kayaknya ini kurang pas deh. Kayaknya ini harusnya lebih jatuhnya ke single aja deh. Jadi gue mikirin ke situ sih. Iya, jadi ibaratnya mungkin nanti bisa dirilis lagi gitu ya, 10 tahun lagi, 5 tahun lagi mungkin aja. Kita gitu. Iya kan? Tapi berwarna-warna berarti itu ya, berwarna-warni. Ya, artinya sebenarnya berwarna dan beragam. Dan di Brona ini gue pengen nunjukin aja karena kan album pertama gue Jejak. Dan kalau sebagai para musisi itu album itu adalah sebuah ijazah buat kita kan. Jadi betul. Kayak di album kedua tuh lebih pengen mempertebal bahwa musik Rizky Febian tuh seperti ini. Dan pengen membuat sebuah signature kalau ini nih musik Rizky kayak gini nih gitu. Dan itu cukup lama gue mempertahankan itu semua dari mulai album Jejak. Terus pada zaman itu ketika semuanya sedang ramai ballad pop gitu ya. Terus akhirnya gue tetap strike dan gue tetap stay di genre musik gue. Dan akhirnya kemakannya itu ya itu tadi di makna cinta, mantra cinta, cuek. Jadi orang-orang baru menyadari bahwa kalau musik ini ternyata musik Rizky Febian ya. Padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya dari album Jejak sebelumnya itu tuh gue sudah membuild dan membangun si musik gue tuh kayak gitu. Makanya di Brona ini mungkin selain penyempurnaan, terus juga gue pengen mendewasakan diri dari segi musikalitas. Dan gue juga meminta bantuan kepada orang-orang yang berkompeten di bidang musiknya. Ada Beraldi Dean, ada Sinyo, terus ada Kenny Gabriel. Terus juga banyak musisi yang ada berkolaborasi di album ini. Itu yang unik banget tuh, karena kalau gue ngelihat kemarin baru rilis trailer tuh kayaknya tuh ya. Ya kan, buka pintu jebret jadi Bass Boy. Iya benar. Itu lucu tuh. Terus masuk ada Teddy Aditya tuh ya gitu. Boleh cerita dikit enggak tentang itu tuh? Jadi di album Brona ini tuh sengaja gue memang membawa 3 kolaborasi atas dasar memang gue suka akan mereka, akan karyanya. Terus juga memang berawal dari ketidaksengajaan membuat sebuah lagunya. Jadi kayak gue bikin satu program di mana Stereo Vibes. Dan Stereo Vibes ini mengundang banyak musik gitu. Bener, gue suka banget sih di mana lo nanti akhirnya jamming gitu banyak kan. Banyak musisi. Sebenarnya awalnya adalah target kita Airfast Music itu membuat sebuah Stereo Vibes itu ingin cross genre, bahwa ingin melihat bahwa di sini juga lihat nih bahwa sekarang tuh gue di zaman yang enak. Bahwa musik itu tidak mengkotak-kotakan. Kita bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Lebih ke situ sebenarnya. Sampai akhirnya gue undang Bass Boy, gue undang Teddy, gue undang Gangga, dan gue memang ada special segmen di mana gue bikin lagu spontan uhuy. Spontan uhuy. Jadi si Bebe itu yang megang musiknya itu tiba-tiba dia udah punya sampling music, ngeplay musik, terus kita harus bikin lagu dadakan di situ, liriknya di situ sampai jadi gitu. Tujuannya memang sebenarnya
gimana nih orang-orang kalau misalkan Iki tiba-tiba musiknya gini, tiba-tiba Iki musiknya gini, karena tiba-tiba waktu itu gue sama Ramen Girl lah, terus tiba-tiba sama siapa yang cross genre lah segala macam, dan ternyata responnya bagus ketika yang Teddy tiba-tiba viral, terus yang Gangga juga viral, bahkan Gangga sampai nyanyi di off air diminta sama orang, iya, sama Bass Boy juga ternyata rame gitu, dan gue nggak menyangka bahwa ternyata gue bisa masuk ke musik yang memang ternyata bisa disatu padankan dengan rap saat itu, dan ternyata orang-orang juga suka. Nah dari situlah akhirnya gue mempunyai ide konsep kayaknya lagu-lagu ini juga kayaknya cocok deh di Berona. Bukan hanya sekedar karena lagunya viral akhirnya gue masukin, tidak. Tapi gue juga tetap memikirkan bahwa ini wadah Berona juga kayaknya masuk nih, masih Satu Benang Merah. Awalnya di situ, Pak. Pantes namanya itu berwarna beragam, dan menunjukkan bahwa di sini juga gue sebenarnya suka akan genre lain, dan juga sebenarnya gue kan suka banget R&B. Makanya di Berona ini juga gue mempertebal gitu. Walaupun gue suka R&B, walaupun gue suka musiknya seperti ini, tapi gue tidak menghilangkan Indonya, tapi gue tidak menghilangkan ciri khas guanya. Betul, gitu. Betul. Oke, masuk nih. Nah kalau Berona first singlenya berarti namanya juga Berona gitu kan. Boleh cerita dikit nggak tentang singlenya itu? Jadi Berona ini sebenarnya single yang memang kita pilih. Judulnya awalnya saya nggak tahu judulnya apa. Terus akhirnya kayak bagus Berona deh kayaknya, karena albumnya Berona. Terus gue kayak pengen aja singlenya tuh ya Berona. Akhirnya kita coba satu padankan gimana caranya, ada lirik Beronanya di dalam. Terus dan ternyata memang tidak, tapi gue tetap berusaha untuk nggak begitu memaksakan ya. Jadi takutnya jadi jelek atau gimana. Dan ternyata ya hasilnya masuk gitu, dan akhirnya si single Berona ini gua rilis untuk menjadi single pertama yang ada di album Berona. Dan Berona sebenarnya menceritakan tentang seorang laki-laki yang sudah mempunyai tujuan hidup dan sudah menentukan satu perempuan. Jadi kalau udah yakin sama nih orang, kalau lu mau bawa gua kemana aja ya udah sok, gua mah ngikut, gua mah manut gitu. Laki-laki kalau udah nyaman, kalau udah gimana, ya sok mangga, ya sok silakan kita ikut. Gitu sebenarnya. Tapi karena kita balut dengan fun, kita balut dengan keceriaan di musiknya, dan gue salut juga sama orang-orang di belakang gue yang memang mengkonsep ini semua, kayak dari musiknya segala aransemen, mereka tuh bener-bener mengikuti apa arahan yang gue mau gitu. Iya. Jadi ini ibaratnya sudah yakin dengan jalan hidupnya. Sudah yakin dengan jalurnya ada di mana. Sebenarnya kalau sadar itu di verse 2 itu sebenarnya gue memasukkan kata-kata manja, kata-kata buayan, tapi gimana caranya nggak lebay gitu. Makanya gue berusaha memikirkan dari notasinya juga, karena kan liriknya pegang tanganku agar kau tak jatuh, meski jatuh tetap di dekatmu. Jadi kayak sebenarnya itu tuh berusaha untuk nggak alay, tapi ya udah nggak manja gitu. Gemes tapi nggak manja gitu. Lumayan emes ya. Kan sebenarnya kalau dipikir-pikir alay banget, lu mau jatuh tapi tetap pengen di ceweknya kan gitu. Benar. Tapi tetap dekat bersama gitu kan. Sih sebenarnya lebih ke situ. Nice man. Biasanya kalau misalnya ngomongin tentang single baru, album baru gitu kan ya, pastinya ibaratnya ada pressure ya kalau misalnya ngomongin tentang album atau mungkin karya gitu. Buat lo apakah masih ada pressure tersebut? Banget lah kalau menurut gue itu, karena sebuah hal yang manusiawi. Karena kalau menurut gue ketika kita masih mempunyai rasa itu tuh wajar banget. Karena daripada kita terlalu overconfident dan bener-bener kayak aman gitu, nantinya malah tidak sesuai dengan ekspektasi, kayak takut gitu kan. Jadi kalau gue lebih kayak kalau ada rasa deg-degan itu wajar, tapi hasilnya dan juga nanti responnya seperti apa biarkan itu serahkan ke orang-orang yang memang meminatinya nantinya gitu. Tapi kalau merasakan pressure ya ada pastinya, karena kita kan walaupun membuat sebuah album bukan hanya sekedar rilis gitu aja, tapi kan kita mikirin visualnya seperti apa nantinya. Terus mikirin audio yang keluar seperti apa. Terus juga gue benar-benar memikirkan semuanya itu, benar-benar gue mengkonsepkan semuanya dari Berona. Kayak misalkan instrumen apa yang harus ada di album Berona, terus juga ambience apa yang dibawa, yang kita pilih nantinya, terus juga referensi vokal yang keluar, gue pengennya seperti apa. Gue bawel banget di album Berona, ke Bebe, ke Sinyo sebagai mixing, dan ke Gerald yang nge-mastering. Gue bener-bener bawel di sini karena gue pengen keluarnya itu semuanya yang memang sesuai dengan apa yang gue mau gitu. Berarti lo bisa dibilang BM nih ya untuk karya ini ya. Tapi untuk kebaikan juga pada akhirnya biar maksimal. Makanya mengantisipasi rasa deg-degan gue dan pressure gue gitu, gue bawelin aja udah tim gue.
Pokoknya ini nggak boleh miss ya. Gua Iya. nggak mau gini. Dia ngirim reviewan lagi, preview Oke. gue denger. Oke. Enggak, gue pengen kayak gini. Coba gitarnya ganti pakai gitar suara ini. Gue ini. Dan Oke. gue senengnya dan gue bangganya adalah sama tim gue adalah mereka mendengarkan apa yang gue mau, Yang lo mendeliverikan mau. apa yang gue inginkan gitu. Nice. Bentar men. Ini ada sesuatu nih kayaknya kalau misalnya kita melihat di jalanan nih. Apa nih? Ada apa nih ya kita lihat deh. Gue kalau misalnya ngelihat ke Jalan Sudirman, lu tau gak sih di depan Ratu Plaza tuh kan ada billboard gede banget tuh ya, jatuhnya tuh ya. Gue pengen lihat nih, kayaknya sih ada sesuatu yang spesial nih di sini nih. Deng, Brona album. Hey. Keren loh bisa ada nempel di situ loh. Syarat City Vision. Oh, thank you banget City Vision. Waduh. Ini gua kali pertama loh, ini gua lihat keren banget, keren abis, mantap. Man, love. Top. Kita foto dulu kali ya, turun boleh nggak ya? Keren banget ya. Gimana, gokil banget. Iya. Kita sampai mendadak untuk turun dulu karena gue pengen Iya. lihat karena pertama kalinya. Ya, mohon maaf ya untuk teman-teman yang di Jalan Sudirman pada saat itu ya. Kalau misalnya ada yang klakson-klakson gitu kan, santai aja gitu kan. 5 menit doang. 5 menit doang. Tapi gokil, Brona. Tapi shout out to City Vision dan juga Opal, gokil banget memberikan tempat yang luar biasa buat Brona. Seneng banget. Lovely. Nah, ngomongin tentang albumnya ini sendiri, jadi udah rilis hari ini ya. Yes, hari ini kalian sudah bisa mendengarkan 10 lagu yang ada di album Brona. Amin. Saya tidak minta lebih ketika kalian mendengarkan lagu, cuma saya pengen tahu aja tanggapan kalian perihal lagu-lagu yang ada di Brona seperti apa, tanggapannya seperti apa, karena itu benar-benar berharga buat gue untuk menjadi masukan dan juga motivasi ketika berkarya gue nanti ke depannya. Love. Tinggal pick aja yang menurut kalian itu favorit kalian. Kalau gue sih semuanya. Kalau lo sih semuanya. Semuanya. Oke. Ada satu cuplikan nggak dari satu album ini yang mungkin bukan paling favorit tapi yang paling sulit untuk lo dapetin? Oke. Sebenarnya kalau dibilang paling sulit itu di antara dari semua 10 lagu tuh hampir tidak ada sebenarnya. Tidak ada ya. Tapi kalau untuk yang prosesnya menurut gua cukup emosional adalah ada di lagu Ego. Karena itu kali pertamanya gua mencoba membuat sebuah lagu yang memang jujur Ego itu terbuat ketika semuanya lagunya udah beres. Jadi 9 lagu udah kelar. Oke. By the way tadinya tuh gue pengen 9 lagu. Tadinya 9 aja. 9 lagu. Oke. Terus tiba-tiba menuju beberapa minggu mau submit dan yang lainnya. Yeah. Terus gue BM dan bilang ke tim semuanya, hari ini workshop gue pengen ada 10 lagu jadinya. Hah, gimana? Bodo amat kata gue. Yaudah akhirnya workshop. Terus tiba-tiba lagu Ego lah ada gitu. Oke. Ego sebenarnya karena itu kali pertamanya gue membuat sebuah lagu yang memang slow R&B. Terus juga gue berusaha untuk meaningful di lagu itu. Terus deep banget. Dan prosesnya juga cukup lumayan memakan energi, pikiran, hati dan emosional sih di lagu Ego itu. Bukan waktu ya, tapi memang energi yang harus dikeluarin itu lebih ya jatuhnya. Kalau buat lo sendiri, tapi setelah ini sudah didengarkan sama teman-teman, gitu kan? Apa yang udah lo rasain sekarang? Ya, sebenarnya dari dulu itu adalah trik gue untuk bisa gimana caranya orang suka atau enggak. Gue tuh berusaha untuk mengumpulkan orang-orang terdekat gue. Gue ajak main game, gue ajak ngobrol, Discord dan yang lainnya. Terus gue coba untuk play lagunya, cari tahu tanggapan dari mereka seperti apa. Dan alhamdulillah mereka juga pada senang dan pada suka sama lagunya dan itu membuat lega gue saat itu. Tapi kan kita tidak bisa mengumpulkan dari orang hanya tertentu saja. Betul. Gitu ya. Nah, dan yang gue harapkan adalah respon dari orang-orang di luar sana yang memang Hanes review nantinya, yang benar-benar mereka menikmati akan lagu-lagunya. Gitu sih di Brona sih. Oke. Buat lo sendiri tapi ada apa ya, pendekatan album ini beda gak sih sama yang sebelum-sebelumnya kalau sekarang tuh? Jujur kalau untuk yang album kedua ini mungkin gue lebih into, gue lebih bener-bener bawel akan hal apapun di Brona ini. Terus juga
kebanyakan lagu-lagu yang sebelumnya yang ada di Berona benar-benar kita remake, benar-benar kita rubah semua musiknya. Gimana caranya harus masuk dan menjadi satu benang merah di Berona. Oke. Jadi contoh ada di album Berona itu judulnya Ghosting. Oke. Ghosting itu gue bikin di 2019. Ah. Dan lagu itu tuh sebenarnya kali pertamanya gue membuat lagu untuk orang saat itu. Untuk orang nyata gitu atau? Iya, untuk musisi gitu. Untuk Tadinya musisi. bukan lagu buat gue lah. Oke. Untuk kali pertamanya. Jadi gue kasih lagu ke seseorang musisi perempuan saat itu. Tapi saat itu karena umurnya masih muda dan lagunya ternyata tidak mencukupi untuk dengan usianya, akhirnya dari pihak mereka nggak jadi. Walaupun si musisinya suka banget sama lagunya. Sampai akhirnya oh ya udah deh, mungkin memang belum jodoh. Ya itulah di dunia musik kan seperti itu. Dan gue juga sebenarnya ketika membuat lagu ataupun ingin memberikan lagu itu kadang gue bukan pilih-pilih. Tapi gue juga menentukan bahwa ini lagu itu sebenarnya nyawanya juga harus sama si A. Betul. Nyawanya kayaknya sama si B deh nyanyinya. Kayak gitu. Sampai akhirnya ini ketahan lagu pas di Berona udah kita langsung remake. Kita langsung benar-benar lagunya kita rubah. Range vokal key-nya gue tetap disituin. Jadi gue benar-benar paksain di lagu itu gimana caranya gue tampil bukan tampil beda, gue coba buat untuk nge-explore vokal gue di situ gitu sih. Jadi ibaratnya ini awalnya bukan buat lo lagunya, akhirnya lo adopsikan lah ke dalam. Sayang karena udah menjadi bangker gitu kan. Tapi akhirnya juga keluar gitu kan dan akhirnya bisa didengarkan sama pendengar-pendengar Iki dan pastinya di luar sana. Semoga terwakilkan lah untuk orang-orang di luar sana yang terghosting ataupun mengghosting. Itu ya. Aduh, kalau ngomongin inspirasi pastinya kalau seorang musisi pasti punya banyak inspirasi. Katanya inspirasi terbesar seorang musisi adalah patah hati dan jatuh cinta. Benar atau tidak? Mungkin basic gitu ya. Paling basic ya. Itu paling dasarnya. Tapi buat Iki sendiri inspirasinya terbanyak dari apa? Banyak kalau menurut gua. Gua tuh adalah tipikal orang yang pemikirkan. Dan gue tuh adalah orang yang memang suka mencerna gitu. Bahkan bukan hanya untuk meriset sebuah inspirasi. Ketika kalau misalkan gue ngobrol dengan siapa gitu ya, atau sama tim, gue tuh memikirkan itu semua. Dan ketika mau ngobrol tuh harus memikirkan 2 kali, apa menyinggung atau enggak, nyakitin orang atau enggak. Gue tuh orang kayak gitu. Dan mungkin itu juga akhirnya berpengaruh ketika gue membuat sebuah lagu. Jadi ketika kalau misalkan contoh ya, ini contoh basic gitu ya. Misalkan gue mau bikin lagu tentang sakit hati, tapi gue pasti akan gue subkan dulu sakit hatinya karena apa nih. Putus cintanya mungkin karena selingkuh nih. Selingkuh kan banyak nih, karena apa nih? Gue tuh gitu orangnya. Lo tuh bikin mind map, ada frameworknya gitu ya. Dan gue tuh riset gitu. Jadi kalau misalkan kayak contoh misalkan di Cuek, kayak gue ngeriset dulu, kayaknya ketika kalau misalkan tiba-tiba suatu saat laki-laki itu berkumpul dan berkata bahwa gue tuh udah memperjuangkan semuanya, tapi kalau lu nggak pernah ngeliat gitu loh, tapi kalau nggak pernah memberikan feedback ke gua kayak saat itu. Dan gue riset dulu apakah orang-orang pernah ngerasain juga nggak ya, apa pernah cowok-cowok juga sebenarnya pada dasarnya juga pengen gitu ngerasain bahwa, dan pengen bilang ke cewek kayak lu itu cuek sebenarnya, gue tuh udah berjuang segala macam. Nah gue tuh orangnya kayak gitu. Kalau misalkan gue akhirnya sudah bisa melihat kayaknya ini bisa mewakili orang, kayaknya ini udah riset, akhirnya udah gue coba lanjutin kayak gitu sih sebenarnya. Risetnya itu berarti sama orang-orang biasa aja yang ada di sekeliling lo gitu kan. Bisa orang di sekeliling atau gue juga bisa melihat ketika orang berpacaran di luar sana. Orang-orang berpacaran, gitu ya kalau orang pacaran ya. Kayaknya lucu nih kalau dimasukin ke tema, kayaknya lucu kalau misalkan dijadiin formula di sebuah lagu gitu. Bahkan tim gue aja tuh si Lalu waktu itu pernah curhat sama gue. Terus dia curhat, wah sedih segala macam. Kata gue, lu bentar ya, gue ambil gitar. Jadi satu lagu. Royalti itu ya. Jadi kalau menurut gua adalah inspirasi itu bisa kita dapatkan di mana saja. Betul. Asalkan memang kalau misalkan kitanya ingin mencari ya, dalam artian dan kitanya peka gitu akan sekitar gitu. Kalau misalkan aduh itu ada yang jatuhnya karena apa? Gitu loh. Kalau gua tuh gitu orangnya. Betul. Ada cause and effect, ada apa ya, ibaratnya lo tuh beneran ngulik gitu dari emosinya, dari apa yang orang rasakan gitu kan. Wah gokil sih, kayak anak ahensi pak. Ibaratnya social listening gitu kan kalau kan namanya, kalau lo melakukannya tapi ya di lingkup lo. Tapi bukan yang dipikirkan orang-orang di luar ya, yang memang kita rapat hari ini kita akan meriset, enggak ya? Enggak. Itu ngalir gitu aja. Betul. Itu ngalir gitu aja kalau di perjalanan terus ngeliat apa,
bagus sih kayaknya Iya. kalau jadi lagu gua notes, gua tulis liriknya, atau enggak tiba-tiba dapat lirik bagus, Iya. gua taro, terus nanti ketika ada musik yang bagus gua pilihin dulu di musik yang mana yang cocok akan Iya. sama makna lagunya. Bener, Seru sih. Seru bener. Itu asik banget sih, dimana lo ibaratnya membedah gitu ya, Iya. lo bedah dikit-dikit. Karena mungkin ya nggak tahu ya. Karena mungkin ketika gue menjalani ini semua, gue mensyukuri kan semuanya, alhamdulillah. Iya. Dan gue ngerasa gue berharga banget sama diri gue tuh karena gue sangat dipermudah sama yang di atas gitu. Jadi yang sekarang harus gue lakukan adalah ya bersyukur. Terus gue tinggal menjalani apa yang sedang gue dapat, tinggal gue kembangin apa yang harus gue kembangin gitu. Gue mikirin 5 tahun ke depan gue harus seperti apa gitu loh. Karena ya nggak tahu kenapa gue memikirkan itu semua gitu, apalagi kalau gue sekarang kan punya Airfast Music yang memang harus gue naungin sampai ke depannya nanti gitu. Benar. Amit-amitnya kasarnya nanti ketika gue sudah tidak menjadi musisi, mungkin gue masih tetap ada bagian dalam segi musik, yaitu mungkin gue ada di belakang layar, gue mengurus sebuah label Airfast Music ini. Itu yang gue pikirkan sampai dari detik ini bahkan gitu. Benar. Ngobrol dikit tentang itu boleh gak sih? Boleh Kayak banget, apalagi boleh tentang apa yang lo lagi rasakan sekarang. Berarti lo bukan cuma seorang artis, tapi lo juga ada di balik layarnya juga di situ. Itu juga kadang di luar sana banyak segala macam. Wah enak lu ya, lu mah soalnya kerjanya artis mah beda gini segala macam. Gue tuh kadang kalau ngebalas mereka itu tuh bukan ngebalas ya, tapi gue tuh ingin ngasih tahu ke mereka tuh sebenarnya kita tuh sama, kita tuh kerja juga. Tapi yang beda itu adalah kita bidangnya. Mungkin lu ada bidang yang di kantoran, mungkin lu bidang pekerjaannya ada yang mungkin ini itu. Betul. Kita memang tugasnya memang menghibur dan itu mungkin sebuah pekerjaan. Nah untungnya dan bersyukurnya itu adalah gue tidak pernah memposisikan kalau ini itu sebuah kerjaan. Karena gue tuh doyan nyanyi. Yang kedua gue tuh senang banget menghibur orang. Jadi ketika gue membuat ketika gue ada kerjaan seperti ini tuh gue selalu ada di mindset gue adalah gue menghibur dan gue juga fun. Gue ngerasa tidak ada sebuah tanggung jawab gitu, dan gue ngerasa benar-benar ya udah gitu, gue nyaman kok. Karena gue ngerasa kalau misalkan di satu bidang yang kita fokus tapi kita kalau udah gak nyaman ya gue ngerasa itu nggak bakal lama. Betul. Akhirnya akan jenuh, bosan, terus akhirnya cari peluang lain yang menurut dia nyaman gitu. Benar. Atau langsung healing terus ngilang gitu kan. Di album ada hilang. Jadi kalau yang mau healing terus hilang, dengerin Hilang di album Brona. Itu dia. Tapi kalau yang tiba-tiba ngilang gitu aja, dengerin Ghosting. Waduh. Ya, kalau misalkan udah berantem segala macam tapi dianya tiba-tiba keras kepala, nah bisa dengerin yang Ego. Nah, itu. Gila nggak, ngewakilin banget nggak? Banyak tuh ya. Tapi pengen tiba-tiba mengenang gitu sama masa lalu gitu ya. Boleh deh sekali aja gitu gue mengenang masa lalu, tapi nggak bisa gitu karena masa lalu sudah sama yang baru gitu. Ya bisa dengerin aja, itu tetap merindu. Dan nggak? Edan. Kalau pengen bener-bener merasakan proses sama pacar yang sekarang karena udah nyaman banget, ada Romansa Rizky Febian featuring Bass Boy. Itu lagi naik Vespa berduaan, motor bebek atau apa, dengerin lagu itu udah mewakili banget. Bisa Brona. Jadi memang beragam, berwarna. Beragam buat orang-orang yang sakit hati, saking sakit hatinya disakitin mulu sampai akhirnya lupa rasa sakit itu kayak apa. Ada lagu gua sama Gangga Luka. Udah. Siap. Satu album memang sangat berwarna. Satu album semua emosi, ya kan, dari sangat lo jatuh cinta sampai lo udah susah gitu ya, di ghosting, itu semuanya ada di situ. Dan yang lucu di album Brona tuh ada lagu Selaras Kata. Selaras Kata itu gue bikin lagunya adalah dari judul-judulnya gue dan juga Mahalini. Jadi Mahalini kan ada judulnya Sisa Rasa, ada Kisah Sempurna, Bohongi Hati. Terus gue ada lagu, gue masukin ada lagu Terlukis Indah. Nih biar penasaran orang, biar langsung denger Selaras Kata. Ada Terlukis Indah gue masukin liriknya, Makna Cinta gue masukin liriknya. Terus ada Ragu 17, lagu gua sama Lini, gue masukin di liriknya. Gemes banget dah lagunya. Itu juga gue dibantuin liriknya sama Lini. Oh gitu ya. Jadi Lini gemes banget dia, liriknya dimasukin ada kata sialnya. Lucu banget. Oke. Ada banyak lah pokoknya. Ini semuanya berwarna, beragam di satu album buat lo sendiri. Tapi ada nggak? Kalau dari kita ngomongin tentang lagunya, ngomongin tentang karyanya, apa behind the scenes-nya, tapi lo nggak ada pressure apa bahwa kayak, aduh gue harus bikin lagu hits lagi nih kayak yang sebelum-sebelumnya gitu? Mungkin gini ya, mungkin gue pressure-nya itu adalah gue selalu menekankan ke anak-anak kayak misalnya Kervas, kayak gue tuh suka bawel kayak, ayo yuk gimana yuk strateginya, ayo yuk gimana strategi untuk biar orang aware sama kita gitu loh. Tapi terlepas dari itu, yang penting adalah guanya tuh bisa memperlihatkan dulu, dan juga tim itu yang penting kita sudah berjuang dulu, yang penting kita sudah berusaha dulu gitu. Terlepas nanti hasilnya seperti apa ya gue mah akan lemparkan ke sana gitu. Dan kalau ditanya nggak ada pressure gimana, takutnya nanti nggak hit segala macam, sebenarnya itu ngalir gitu aja, karena di dunia musik itu kayak milih kacang sebenarnya.
Contoh, Ah. misalkan ada kacang A sama kacang B, ketika orang suka tiba-tiba kacang B, ya udah gitu. Oke. Tapi bisa suatu saat tiba-tiba dia lagi doyan kacang B, tiba-tiba sesekali gue pengen kacang A, ternyata jadi doyan sama kacang A. Ngerti nggak maksudnya? Jadi Iya. orang-orang di luar sana itu benar-benar mempunyai hak besar untuk bisa suka sama lagu yang mana, bisa suka sama lagu siapa gitu. Jadi kalau gue tinggal lepas lagi nothing tulus aja sih sebenarnya. Oke. Yang terlepas dari itu yang penting gue sudah mengkerahkan energi dan juga strategi yang sudah Ervas dan gua bangun untuk bisa membuat sebuah awareness ke orang-orang di luar sana, yang bisa nge-remind orang-orang sana bahwa gua ada Brona, kayak gitu sih. Nice. Atau mungkin untuk fans lo gitu, atau mungkin orang-orang pendengar setia lo, lo mungkin ada sesuatu yang mau lo kasih di dalam album ini, karena kan emang nunggunya cukup lama. Pastinya gue pengen bilang sama orang-orang di luar sana, mungkin Rich Fellas juga yang memang sudah selalu mengikutin gue di awal karir gue sampai sekarang. Terus juga mungkin orang-orang di luar sana yang memang mengikuti akan karir gue di musik. Apalagi sekarang tuh gue udah di tahap gue seneng banget karena ketika Step of Air tuh bukan hanya wanita yang teriak-teriak tapi cowok-cowok yang merasa sakit hati, cowok-cowok yang galau tuh udah mulai nggak jaim untuk menyanyikan lagu gue gitu. Itu titik dimana gue seneng banget gitu dan ngerasa kayak lagu gue sekarang akhirnya bisa diterima oleh semuanya, itu kan seneng banget gitu. Benar. Ya semoga di Brona ini bisa mewakili orang-orang di luar sana, itu aja sih simpelnya, pengen bisa mewakili di luar sana dan menunjukkan bahwa inilah musik gue. Semoga bisa suka sama musik yang gue bangun, semoga bisa terdelivery dengan baik, musik yang memang gua arahkan di Brona ini. Terus juga yang pastinya ya semoga dari 10 lagu ini bisa menemani kalian semua di setiap perjalanan, atau mungkin di setiap perjalanan hidup kalian. Amin. Perjalanan hubungan kalian, perasaan kalian, semuanya mungkin lagu-lagu di Brona bisa mewakili semuanya gitu sih. Love. Perfect. Last time kita ngobrol juga mungkin kayak 2 tahun lalu gitu ya. Terus Pak, kayak waktu itu kan bilang ya itu lo mau produce lebih banyak, mau bikin karya, album gitu kan. So kalau buat lo sendiri ya let's say 2 tahun ke depan ini apa yang lo pengen capai lagi? Udah punya label pasti sekarang. Amin, alhamdulillah. Itu makanya itu gue senengnya adalah gue selalu ada di orang-orang yang memang circle gue yang positif, yang membuat sebuah energi positif, yang ngebangun guanya akhirnya bisa semangat untuk ada di dunia ini gitu ya. Dan gue tuh selalu berpikir ke depannya kayak gimana gitu. Jadi kalau ditanya 2 tahun lagi seperti apa, gue berharap gue udah ada di titik di mana gue tetap bisa konsisten di bidang ini. Gue tetap bisa memberikan dan juga manfaat banyak dari sebuah karya gue, menghibur orang banyak karena itu tujuan gue. Jadi kalau lu tanya kebahagiaan gue tuh apa gitu, kebahagiaan gue adalah ketika gue bisa membahagiakan orang-orang, dan itu sebuah kebahagiaan buat gue. Gak lebih dari itu gitu. Gue tuh cukup itu aja, mungkin itu sebuah hal yang sederhana buat gue, tapi gue merasakan kebahagiaannya di situ, di saat titik itu gitu. Jadi kalau ditanya 2 tahun lagi ke depannya, mungkin gue selain tetap fokus berkarya, gue bisa memproduksi orang-orang di luar sana, bisa membangun Ervas lebih dalam lagi nantinya. Dan gue juga nggak mau stuck di sini aja, gue akan mencari peluang terus ke depannya seperti apa. Mungkin di luar musik juga gitu. Ya itulah yang pastinya bakal kita liatin terus. Amin. Lah ya, semuanya pasti bakal menunggu. Tour, konser, masih banyak ternyata pengen gue. Oh iya, tour udah boleh diobrolin. Tadi kan ada tuh. Ya. Oke, jadi Brona ini gue sama tim memang sudah memikirkan semuanya. Jadi setelah Brona rilis hari ini dan kalian sudah bisa mendengarkan, kita sudah benar-benar, kemarin ketika gue konser sama Teocha, kita langsung bertemu dengan beberapa orang yang memang sudah mengurus akan perihal konser gue di Malaysia dan Singapura. Rencana itu ada di 3 November. Jadi buat Pak C yang ada di Malai yang nonton video ini, jangan lupa nanti 3 November gue akan ke sana. Nah, dan di sana juga kita memang konsepnya memang Brona International Tour. Jadi memang Malaysia, Singapura, ya semoga saja nanti mungkin negara lainnya juga bisa ada izinnya dan yang lainnya. Nah, terlepas dari situ kita juga langsung sedang memikirkan gimana caranya kita bikin tour di Indonesia. Brona. Seru sih, seru. Sudah membayangkan, sudah memikirkan konsepnya seperti apa. Gue juga sama tim benar-benar memikirkan bukan hanya sekedar dari segi perform ataupun lagu-lagunya aja. Tapi kan ini sebuah konser, jadi memang kita harus pikirin matang-matang gitu. Gimana caranya orang pulang konser itu membuat sebuah kesan. Ada yang diceritakan ke orang-orang agar orang itu bisa nonton gitu sih. Itu sih perfect. 3 kata yang bisa mendeskripsikan album lo, itu jadi pertanyaan terakhir gue. Berwarna, 3 kata kan? Berwarna, paket komplit. Enak ya. Tambah nasi, tapi mantap. Berwarna,
paket komplit. komplit. Udah. Oke, bro. Nah, itu dia teman-teman, bisa didengarkan di semua platform pastinya. Yes, pastinya. Rizky Febian, terima kasih banyak pastinya udah ngobrol-ngobrol di Sama-sama. Buzzertainment kita hari ini. Jangan lupa buat follow kita di semua social media channel kita di opal_id pasti, dan dengerin semua lagu-lagunya Rizky Febian yang sepertinya udah ratusan kali ya sekarang. Aduh, amin. Udah terlalu banyak gitu ya, dan pastinya dengerin terus kita di Buzzertainment Opal barengan sama Willy Winarko. In the meantime, bye bye everybody, Opal Gang. Terima kasih banyak sudah menonton. Dadah. Thank you, Opal.